Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel. Dan kali ini kita akan melangsungkan perbincangan terkait dengan meningkatkan pengurusan badan usaha berbadan hukum di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Dan tidak seperti biasanya, perbincangan ini berlangsung melalui aplikasi Zoom yang telah kami rekam beberapa waktu lalu. Dan berikut kami ajak Anda untuk menyimak langsung rekaman terkait dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi. Ini dia. Memperbincangkan tema yang sedang kita angkat di kesempatan pagi ini, yakni meningkatkan pendaftaran badan usaha berbadan hukum di wilayah. Seperti kita ketahui, upaya dari pemerintah untuk kemudian bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengurus badan usaha yang berbadan hukum, untuk di mana semuanya adalah indikasinya kembali kepada perusahaan itu sendiri agar semuanya bisa berjalan dengan maksimal begitu. Lalu bagaimana pengaplikasiannya di Kota Makassar, sejauh apa respon masyarakat dan juga bagaimana target dari pihak pemerintah terkait dengan meningkatkan badan usaha berbadan hukum ini akan kita langsungkan perbincangan bekerja sama dengan Kemenkumham wilayah Sulawesi Selatan. Dua orang narasumber yang akan hadir dan akan berbincang dengan saya di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Muhammad Al-Ghazali yang merupakan Kasih Sistem Informasi dan Dokumentasi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Saya sapa dulu via Zoom. Selamat pagi, Pak Ghazali. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Mohon izin disampaikan kalau pimpinan kami saat ini lagi bersama gubernur. Kebetulan pagi ini juga sudah punya jadwal sebelumnya. Oke, ada kegiatan bersama gubernur ya, Pak. Dan kali ini diwakili oleh Pak Al-Ghazali, Kasih Sistem Informasi dan Dokumentasi. Nampaknya work from home ini, Pak, ya? Iya, alhamdulillah, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, narasumber kedua saya di pagi hari ini adalah Ibu Brilian Teoris, seorang notaris di Kota Makassar. Halo, selamat pagi, Ibu Brilian. Pagi, Pak Hendra. Pagi-pagi ini ada di kantor atau di rumah ini, Ibu? Di kantor, Pak. Oh, di kantor. Sudah di kantor. Iya. Berarti tetap masuk kantor, Ibu, ya? Iya, kan sudah tidak PSBB lagi. Iya, betul, Bu. Dan semoga semuanya bisa berjalan lancar kegiatannya. Baik, makasih, Pak. Bapak Ibu sekalian, dan juga selamat datang untuk para peserta Zoom di kesempatan pagi hari ini. Segera kita mulai perbincangan kita. Saya pertama-tama ke Pak Al-Ghazali. Mungkin Pak Al-Ghazali bisa dipaparkan terlebih dahulu mengenai gambaran pengurusan badan usaha yang berbadan hukum di Kota Makassar yang ditangani oleh pihak Dinas Penanaman Modal Makassar. Seperti apa gambarannya saat ini, Pak Al-Ghazali? Ya, baik, Pak. Sebelumnya saya mau infokan dulu. Kalau saya sendiri di tahun 2017 sudah pernah berkunjung ke Kemenkumham, khususnya di Deputi AHU. Sebelum ada WCS, saya sudah jalan-jalan ke sana karena saya melihat, saya mengakui kalau sistem yang ada di AHU itu sudah sangat bagus. Jadi saya ingin belajar dan saya alhamdulillah sudah ke sana. Untuk penyelenggaraan menyangkut sistem perizinan yang ada sekarang ini di seluruh Indonesia, utamanya OSS, kendala yang dihadapi itu ini ada juga menyangkut dengan notaris, Bu Brilian mungkin ya, mohon maaf. Apa yang kami lakukan itu tentunya kalau di OSS semua harus sudah selesai di notaris, tentunya akan selesai juga dan sangat membantu dalam proses penginputan di kami. Kendala di notaris itu yang kami dapatkan, ini juga mungkin notaris dapatkan biasa permasalahan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dalam hal ini maksudnya adalah klasifikasi bidang usahanya. Di dalam klasifikasi bidang usaha terkadang ada KBLI yang tidak terdapat. Ini biasa saya dengarkan juga dari teman-teman di notaris. Mungkin begitu, Bu Brilian. Ada bidang usaha yang mungkin di sistemnya yang dipakai di notaris tidak terdapat bidang usaha tersebut. Di mana biasa pemohon menginginkan bidang usaha yang diinginkan, tetapi di sistem integrasi yang kami dapatkan itu
tidak tertuang. Dan masih perlu ada beberapa catatan yang saya buat di sini, khususnya Kemenkumham mungkin butuh edukasi kepada, mohon maaf saya bilang lagi, masih banyak notaris yang belum memahami tentang sistem yang pendaftaran untuk akta notaris dan maksud dan tujuannya itu sudah didaftarkan. Ini khususnya mohon maaf saya bilang untuk notaris-notaris yang sudah senior ini masalah IT mungkin. Jadi butuh edukasi. Karena berapa yang kami dapatkan rata-rata orang belum memahami, pemohon yang berbadan usaha ini belum memahami bahwa sekarang untuk mengurus OSS itu CV juga sudah punya AHU. Nah, kalau dulu kan AHU itu cuma di PT. Adapun AHU kalau PT dulu pasti sekarang harus diupdate semua di notaris. Jadi ini yang perlu edukasinya di masyarakat bahwa semua harus ada updating ke notaris melalui Kementerian Hukum dan HAM. Oke, baik. Ada mungkin ada tambahan lagi, Pak. Salah satu pemaparan yang disampaikan oleh Pak Al-Ghazali. Kembali lagi ke pertanyaan awal saya tadi, Pak Al-Ghazali, terkait dengan kepengurusan badan usaha berbadan hukum di Kota Makassar itu seperti apa, Pak? Apakah gambarannya begitu banyak begitu untuk badan usaha di Makassar yang ingin mengurus badan usaha berbadan hukum? Iya, tentunya kalau kita melihat, Pak, alhamdulillah Makassar ini tahun lalu, Pak. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi di Makassar, ya mungkin saya tidak ingin membanggakan bahwa kami di atas 7, ya. Jadi ini salah satu dampak dari pelayanan yang bagus bagi kami. Untuk pengurusan itu, selama dosis ini semakin banyak pengurusan badan hukum, karena semua mengupdate untuk perubahan-perubahan di notaris. Di mana sebelumnya semua sudah punya, jadi sekarang pembaharuan semua. Kalau kelancarannya sangat lancar, Pak, kalau di Makassar. Apalagi dengan kemudahan, kalau di OSS itu hanya yang dilihat cuma MPWP dan aktanya, kalau ada bermasalah salah satunya otomatis tidak lolos dia. Ada angka yang bisa Anda sebutkan, Pak Ghazali, terkait dengan badan usaha yang sudah mengurus badan usaha berbadan hukum begitu di wilayah Kota Makassar? Untuk saya belum update ini, tapi karena kalau OSS ini, Pak, mohon maaf, OSS ini kan aplikasi dari pusat. Tapi yang sempat saya lihat ini sudah ribuan, Pak. Sudah ribuan ya? Ribuan, updatingnya mulai dari tahun ini ya udah ribuan. Kalau sistem kami itu setiap tahun ini yang mengurus saja itu di angka 8 ribuan rata-rata. Tapi saya lihat di OSS kayaknya sudah lebih dari itu, Pak. Termasuk banyak ya, antusias warga Makassar juga begitu tinggi juga begitu, Pak, yang untuk mengurus badan usaha berbadan hukum begitu, Pak? Iya. Jadi yang sekarang ini proses transisi yang banyak, Pak. Transisi dari sistem Kemenkumham badan hukum yang lama, semua rata-rata pasti ke notaris untuk updating. Baik, Pak Ghazali, saya beralih ke Ibu Brilian sebagai seorang notaris senior ya di Kota Makassar. Ibu Brilian, mungkin masih ada juga mungkin masyarakat termasuk saya barangkali ya yang belum memahami secara penuh apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan badan usaha berbadan hukum, dan ada juga badan usaha yang tidak berbadan hukum mungkin. Ibu Brilian mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan begitu kepada kita warga Kota Makassar. Makasih Pak Hendra. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatan diberikan oleh Kanwil Kemenkumham kepada saya untuk terlibat di dalam dialog dengan Kompas TV ini. Nah, perlu kami sampaikan di sini bahwa berkaitan dengan badan usaha itu ada badan usaha yang berbadan hukum dan ada badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jadi perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah salah satu perbedaannya adalah pengesahan dari pemerintah. Jadi
eh, pendirian daripada badan usaha tersebut eh, memperoleh status sebagai badan hukum pada saat dia disahkan oleh pemerintah, ya. Contohnya misalnya perseroan terbatas. Perseroan terbatas pendiriannya minimum oleh 2 orang, ya, dan berdasarkan perjanjian. Kemudian akta pendirian dan anggaran dasarnya harus memperoleh pengesahan dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Contohnya juga koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Nah, untuk badan usaha yang berbadan hukum, dia dianggap sebagai satu person tersendiri. Jadi dia mempunyai hak dan kewajiban tersendiri. Jadi di dalam bidang hukum kita mengenal ada istilah manusia sebagai satu subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban. Itu adalah naturalized person. Sementara kalau badan hukum adalah res person. Jadi difiksikan sebagai sama, identik dengan orang. Jadi misalnya PT itu bisa bertindak sendiri, bisa punya kekayaan, bisa memiliki hak atas tanah. Itu karena dia dianggap sebagai satu person tersendiri, pendukung hak dan kewajiban tersendiri. Di mana pertanggungjawaban adalah pada PT itu sendiri, artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dia masukkan di dalam PT tersebut. Nah, untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memerlukan pengesahan menteri. Nah, contohnya adalah misalnya perseroan komanditer, CV, ya, kemudian firma, kemudian persekutuan perdata atau matsab. Nah, badan usaha yang tidak berbadan hukum ini dia itu pertanggungjawabannya lebih kepada pengurusnya gitu. Jadi dia bertanggung jawab sampai harta pribadi. Jadi lebih ke dia tidak dianggap sebagai satu person tersendiri, beda dengan badan hukum. Badan hukum dianggap sebagai satu person tersendiri. Oleh karena itu, salah satu syarat untuk dia dianggap sebagai badan hukum adalah bahwa dia harus memperoleh pengesahan dari instansi pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Ada lagi juga badan hukum lain yang bukan merupakan badan usaha, misalnya yayasan. Yayasan itu bukan merupakan badan usaha, tetapi yayasan bisa mendirikan suatu badan usaha asal sesuai dengan maksud dan tujuannya. Jadi yayasan adalah badan hukum yang merupakan suatu kekayaan yang disendirikan untuk melakukan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Jadi kita harus pilah-pilah antara badan hukum, badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dalam hal ini untuk badan usaha yang berbadan hukum yang umum kita kenal di masyarakat adalah perseroan terbatas, di mana banyak masyarakat mendirikan perseroan terbatas dengan mungkin berbagai tujuan, ya. Ada karena memang disyaratkan, ada karena memang untuk keperluan memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan, bank atau non bank, atau untuk keperluan yang disyaratkan, misalnya sebagai distributor disyaratkan harus PT. Nah, untuk badan usaha tersebut berbadan hukum. Yang tidak berbadan hukum, misalnya perseroan komanditer, perseroan firma dengan persekutuan perdata. Itu perbedaannya antara berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum itu apa saja? Nanti juga kita akan berikan pertanyaan kepada pihak Dinas Penanaman Modal, tapi setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Sapa Sulsel.